Coba kalian perhatikan pasien laki-laki ini. Dia termasuk orang yang paling beruntung karena keajaiban sebentar lagi akan menghampirinya. Kalian percaya nggak sih keajaiban itu ada? Dan pria ini membuktikannya. Jadi ceritanya, pasien laki-laki ini sebelumnya sama sekali nggak bisa melihat apapun. Tapi dia punya keinginan supaya bisa melihat dunia ini lagi dan melihat wajah istrinya. Akhirnya ia ditemani istrinya pergi ke dokter dan melakukan pengobatan. Jadi setelah semua pengobatan dilakukan, di sini tiba waktunya perban di mata laki-laki ini akan dilepas sama dokter. Pasien ini benar-benar mengalami gugup yang sangat luar biasa, kayak dia mengalami ketakutan sendiri antara berhasil ataupun enggak. Dan yang bikin baper, si istrinya ini setia banget menemani si suaminya, guys. Kalian gak akan menyangka apa yang akan terjadi bila perban itu dilepas. Lanjut part 2. Lanjut part kedua, jadi pada saat perban yang terpasang di mata pasien yang malang ini dibuka, pasien ini benar-benar takut, begitu juga dengan istrinya, maupun dokter ini. Pasien laki-laki ini sudah sangat berharap agar matanya bisa sembuh dan melihat lagi. Di sini detik-detik yang paling menegangkan karena hanya ada dua kemungkinan, antara berhasil ataupun gagal, guys. Dokter perlahan-lahan membuka perbannya dan sebentar lagi udah hampir terbuka seluruhnya. Dan apa yang terjadi? Istrinya ini terus berusaha menenangkan pasien laki-laki ini supaya tidak takut akan hasilnya. Tinggal kedua kapas itu lagi dan semua jawaban akan ditemukan. Coba kalian perhatikan, pria ini kayak kelihatan menangis gitu sambil berusaha untuk membuka matanya. Dia kayak belum berani buka matanya, guys, dan merasa kayak silau gitu. Dan akhirnya si dokter memberikan kacamata hitam kepada pasien ini. Hasilnya membuktikan. Lanjut part final, setelah pasien ini ngerasa kesilauan, akhirnya tadi dokter memberikan kacamata hitam. Dan kalian lihat, tiba-tiba pasien laki-laki ini langsung memeluk istrinya, guys. Dokter yang membantu penyembuhan matanya juga langsung dia peluk. Itu tandanya bahwa si pasien laki-laki ini sudah benar-benar pulih. Pasien ini sudah benar-benar bisa melihat dunia lagi. Dokter ini memberikan kertas menunjukkan hasil pemeriksaan dan lagi-lagi si pasien ini memeluk dokter ini karena benar-benar sangat berterima kasih. Suasana di ruangan itu yang sebelumnya menegangkan berubah drastis menjadi kebahagiaan, guys. Ternyata si pasien laki-laki ini masih mendapat keberuntungan dan keajaiban bisa melihat lagi. Pasien laki-laki ini pun masih kayak nggak percaya dia bisa melihat. Dia sampai melihat-lihat atas ruangan, dinding ruangan. Dan mereka pun akhirnya pulang dan sangat berterima kasih terhadap dokter itu. Coba kalian perhatikan mobil merah yang sedang diperbaiki ini. Ada kejanggalan. Tiba-tiba ada dua orang diam-diam keluar dari mobil itu. Dua pria berhasil keluar, tapi ada yang tertinggal satu di dalam mobil itu. Montir yang bertugas lagi memperbaiki mobil ini langsung curiga dan melihat sekelilingnya. Dan gak ada apa-apa dan ditutuplah mobil itu. Sedangkan satu orang terjebak dan ini yang bertopi putih terjebak di dalam mobil itu. Ternyata ketiga pria itu bukan pemilik mobil itu, guys, melainkan orang yang mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil ini. Teman-temannya udah pada pergi, malah dia kejebak sendirian. Dan kalian gak akan menyangka apa yang akan dia lakukan untuk meloloskan diri. Pria bersweater putih itu mengelilingi mobil itu untuk mengelabui si montirnya supaya bisa pergi dari sebelah kanan. Jadi dia perlahan-lahan mencoba untuk kabur dan si montir ini kayak lagi ngeliat-ngeliat. Tuh, gagal, guys. Lanjut part 2. Jadi pada saat pria misterius itu mencoba melarikan diri, si montir tiba-tiba datang ke depan dan akhirnya si pria misterius itu kembali lagi ke belakang untuk bersembunyi. Di sini si pria misterius ini masuk ke bawah kolong mobil, terus berusaha untuk meloloskan diri dari depan ini. Si montir yang memperbaiki mobil ini ada feeling ada yang gak beres nih sama si mobil ini. Dia mencoba menelpon seseorang dan si pria misterius ini merangkak untuk melarikan diri. Tapi kaki si montir ini menghentikan. Sedikit lagi pria misterius ini hampir ketahuan, udah deket banget, guys. Peralatan montirnya jatuh dan ini hampir ketahuan. Si pria misterius ini kayak udah pasrah ketahuan, tapi sayangnya si montir ini nggak ngelihat ke bawah. Lanjut part 3. Ternyata orang yang ditelepon si montir ini adalah polisi. Langsunglah polisi datang ke TKP. Si montir langsung menjelaskan apa kecurigaannya.
Si montir itu mencurigai ada seseorang misterius di mobil itu, tapi dia nggak nampak siapapun. Dan ternyata orang itu kan memang sembunyi di bawah mobil itu. Montir ini dibantu oleh 2 orang polisi. Mereka mencari-cari apa yang mencurigakan di mobil ini. Ada yang mencari di depan, ada yang mencari di dalam mobil. Dan ternyata orangnya ya di dalam bawah mobil itu. Dan ternyata ya ampun, udah dikit lagi hampir ketahuan. Dia langsung sembunyi ke sebelah kanan. Si montir ini ngeliat ke bawah mobil dan orangnya udah nggak ada karena udah keluar. Dia masuk guys, masuk ke mobil itu. Kalian lihat lingkaran kuning. Nah, baru mereka belum menemukan sama sekali nih. Mereka masih mencari-cari dan itu dia. Sebenarnya dikit lagi loh ketahuan. Nah, ini dia keluar. Nah, kejebak di sini. Lanjut part final, pria misterius ini hampir berhasil meloloskan diri. Sedikit lagi dia langsung keluar jalan raya. Nah, dia dihalangi oleh montir ini nih. Kedua polisi ini pun mengarah ke arah si pria misterius ini. Jadi dia belum berani untuk keluar. Perhatian kedua polisi sama montir itu dialihkan, mereka berbalik arah. Dan ini detik-detik pria misterius ini kabur guys. Dia kabur. Si montir mendengar sesuatu dan melihat ke arah pintu ada suatu benda yang tersangkut di pintu mobil. Padahal sebelumnya mereka cek nggak ada apa-apa. Dan itu menambah kecurigaan bahwa memang ada sesuatu yang terjadi di mobil itu. Mereka kembali cek semua seluruh mobil itu tapi tidak menemukan apa-apa. Ya iyalah, orangnya udah kabur ya kan, pelajaran banget. Coba kalian perhatikan wanita ini, dia nggak sadar. Dia memilih berjalan di lorong itu sendirian adalah keputusan yang salah dan membahayakan dirinya sendiri. Serem banget guys, resiko berpergian sendiri. Jadi pas cewek ini mau melewati lorong itu, tiba-tiba ada seorang pria asing yang mencegat dia untuk pergi dari lorong itu. Dan nggak cuma 1 orang, ada lagi dari belakang. Situasinya semakin seram. Dia kalau mau maju dicegat, mundur pun dicegat. Jadi nggak ada pilihan jalan lain. Dan beruntungnya, coba kalian lihat lagi, ada seorang wanita yang lewat. Jadi wanita ini udah nggak sendirian. Tapi ternyata wanita itu juga nggak bisa bantu, malah dia juga ikut terjebak. Makin serem guys, kedua wanita ini diminta untuk memberikan handphonenya, tapi mereka nggak mau. Si wanita berbaju merah ini mengajak kabur yang wanita berbaju hijau, tapi gagal guys. Kalian nggak akan menyangka apa. Lanjut part 2. Pada saat kedua wanita ini mencoba meloloskan diri tapi ternyata gagal. Untungnya nih, si baju merah ini ternyata cewek pinter guys. Kalian nggak akan menyangka gimana caranya dia meloloskan dirinya maupun temannya itu. Jadi di saat 2 pria ini fokus untuk mengambil tas itu dan sama cewek baju hijau itu, ternyata cewek baju merah ini diam-diam lagi beraksi meminta pertolongan guys. Dia kayak lagi megang handphone dan dia mau menelpon polisi. Fix, pinter dan lincah banget. Tapi kalian lihat situasi semakin menegangkan. Cewek baju merah ini hampir ketahuan. Terus tiba-tiba ada seorang pria lagi yang lewat. Ternyata dia juga nggak bisa ngebantu guys. Dia kayak nggak peduli bahkan. Pria itu sekarang udah berhasil ngambil tas itu. Pria itu mulai membongkar isi daripada tas itu. Dan kalian lihat si wanita baju merah mengangkat teleponnya guys. Dan itu kayak hampir ketahuan sama si pria baju putih. Lanjut part final, wanita berbaju merah ini ternyata sudah berhasil meminta pertolongan. Teleponnya terhubung sama polisi dan polisi sebentar lagi akan melacak lokasi mereka. Tapi di sini ponselnya langsung diambil sama pria berbaju putih. Pertolongan pun datang di waktu yang tepat. Polisi akhirnya datang ke lokasi itu guys. Tapi dari cerita ini, lorong sempit ini memang terkenal banyak banget kejadian-kejadian yang dialami persis kayak wanita-wanita ini. Ini pelajaran kali buat yang lain, kalau kemana-mana apalagi melewati lorong yang sendiri atau sepi gitu, harap berhati-hati, usahain jangan sendirilah. Kedua pria ini belum sadar kalau ternyata bantuan sudah datang untuk menolong wanita itu. Dan akhirnya si polisi ini menemukan kedua wanita itu dan menolongnya. Sedangkan si kedua pria ini ditangkap guys. Benar-benar mereka ini orang yang beruntung mendapat pertolongan di waktu yang tepat. Pokoknya pelajaran banget lah. Serem banget guys, tuannya nggak sadar kalau anjing peliharaannya dalam bahaya. Bahaya itu ternyata udah ada di sekitar mereka. Kalian lihat, karena jendela yang kebuka, bahaya itu bisa masuk ke rumah itu dengan mudah. Wanita ini kayak sibuk gitu nelpon sambil beraktivitas yang membuat dia nggak bisa fokus dan melihat apa yang terjadi di belakangnya. Pria ini berusaha masuk untuk mengambil anjing peliharaannya. Serius, ini pria benar-benar berani banget. Jarak mereka nggak terlalu jauh, tapi si wanita ini masih belum sadar karena asik menelpon.
Dan entah itu karena saking jinaknya anjing peliharaan ini, dia nggak menggonggong sama sekali. Biasa kan kalau ada orang asik, anjing peliharaan akan meraung-raung kan? Pria itu udah berhasil masuk dan ingin mengambil anjing peliharaan itu. Si tuannya masih belum sadar, dan si pria ini berusaha untuk melepaskan tali anjing peliharaan itu. Kasian gitu ngeliat anjing peliharaan ini karena mungkin terlalu baik ataupun jinak, dia sama sekali kayak nggak memberikan perlawanan. Dia kayak pasrah gitu aja mau diambil. Dikit lagi berhasil membukakan tali itu, akhirnya si tuannya ini melihat anjing peliharaannya lagi, sedangkan si pria itu bersembunyi. Hampir aja ketahuan. Sebenarnya di sini udah hampir ketahuan kalau si tuannya itu menuju kulkas karena di samping kiri ada si pria itu dan dia lompat, guys. Dan masih nggak sadar juga si tuannya. Kalian gak akan menyangka apa yang akan terjadi. Si pria ini bahkan masih nekat untuk membukakan talinya. Kali ini pria ini semakin berani untuk langsung membukakan tali anjing peliharaan itu supaya bisa dibawa keluar. Dan kalian lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuannya pun segera kembali menuju ke arah kulkas itu dan hampir aja ketahuan lagi. Dan kali ini, akankah usaha pria ini bisa berhasil mengambil anjing peliharaan itu? Jadi dia kayak berusaha mendekati anjing peliharaan itu, terus dia bukakan talinya, guys. Di sini benar-benar detik-detik yang sangat menegangkan. Si wanita itu masih belum sadar. Dan kayak si pria ini kayak sayang gitu juga sama si hewan ini, malah dielus-elus ya kan. Terus abis gitu, akhirnya si pria ini nekat untuk menggendong si anjing peliharaan ini dan dia langsung keluar menuju jendela yang sudah terbuka itu. Dan si wanita itu masih belum datang juga. Berhasil, guys. Dia lihat anjing peliharaannya dan sudah nggak ada. Dia ngelihat kayak ada seseorang yang mengambil anjing peliharaannya dan langsung dikejar. Tapi guys, di sini dia nggak akan bisa ditemukan. Terjadi lagi musibah kapal tenggelam, guys. Ini serem banget. 30 Juni 2021 ini ada kapal tenggelam di Selat Bali. Jadi ceritanya KMP Yunis ini berangkat dari pelabuhan Ketapang mau menuju Gilimanuk. Kapal ini membawa 41 penumpang dan 12 anak buah kapal. Kesimpulan sementara penyebab kapal itu tenggelam karena tingginya ombak laut. Memang akhir-akhir ini sering terjadi hujan lebat sih, ngerasa nggak kalian? Di Medan sering terjadi hujan lebat dan baru-baru ini merobohkan pohon-pohon yang menimpa mobil-mobil juga. Apalagi di laut ya kan? Karena kejadian itu ada 6 orang yang sudah ditemukan tewas, 33 orang selamat, dan 14 orang masih dalam tahap pencarian dan dinyatakan hilang. Dan kabarnya guys, selama proses pencarian orang-orang yang hilang, ombak di laut juga sangat tinggi. Mencapai 4 meter ketinggiannya. Bisa kalian bayangkan, itu menjadi hambatan proses pencarian. Serem banget. Dua orang pria ini nggak menyangka benda berat apa yang terkait ke tali pancingannya. Jadi awalnya mereka berdua main jet ski di tengah laut sambil memancing. Satu mengendarai jet ski dan satunya lagi memancing. Coba kalian perhatikan temannya yang lagi mancing ini. Dia kayak kesusahan gitu untuk menarik tali pancingnya, kayak ada sesuatu yang berat gitu. Mereka berdua udah senang kali, di bayangannya mereka akan mendapatkan ikan yang sangat besar. Tapi kalian nggak akan menyangka tali pancingnya itu sangat berat untuk diangkat. Apa jangan-jangan ada paus ya? Tapi ternyata nggak juga. Orang ini makin penasaran dan semakin lebih keras untuk menarik tali pancing itu, guys. Dikit lagi mereka udah hampir bisa untuk mengangkat tali pancing itu. Di tengah kerasnya ombak, mereka ini berdua tetap semangat untuk menarik tali pancing itu. Dan sedikit lagi hampir naik, guys. Udah mulai kelihatan benda apa ini. Benda itu udah ada di lingkaran kuning ini. Karena gak sabar temannya langsung nyemplung. Ya ampun, serem banget. Lanjut part 2.